Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudik Lebaran tahun 2021 nampaknya sudah dimulai, eh, terutama di Kabupaten Purbalingga, ditandai dengan banyaknya warga di desa yang mulanya merantau sekarang sudah nampak kembali ke desa masing-masing. Dan kalau ditanya warga tersebut mereka menggunakan transportasi apa, ternyata mereka bermacam-macam. Ada yang menggunakan jasa travel, ada yang menggunakan bis, dan ada yang menggunakan kendaraan pribadi, baik roda 2 ataupun roda 4. Meskipun sebenarnya sudah ada larangan dari pemerintah untuk tidak mudik, tapi mau nggak mau mereka harus mudik karena sebagian besar adalah mereka perantauan yang eh, tinggalnya di desa dan ke kota hanya untuk bekerja. Dan karena mereka di sana tidak, sebagian besar mereka tidak punya tempat tinggal, jadi mau nggak mau tetap harus mudik. Meskipun mereka harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pulang ke kampung halaman. Dan di Purbalingga sendiri, eh, pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Sekretaris Daerah, Bagian Humas dan Protokoler sudah mengeluarkan himbauan. Ini sifatnya adalah himbauan yang disampaikan oleh Bupati Purbalingga pada kegiatan Amaliyah Ramadan di Masjid Ar-Raudah Desa Kalitinggar, Kecamatan Padamara pada tanggal 21 April 2021, eh, di mana Bupati Diah Yuning Pratiwi meminta desa untuk mengaktifkan lagi lapor warga desa. Jadi aktifkan lagi lapor warga desa. Kades harus mendata pendatang atau pemudik yang masuk. Mereka harus dipastikan membawa surat keterangan negatif COVID-19 dari hasil rapid test antigen. Jika tidak mengantongi surat tersebut, maka harus diarahkan untuk melakukan rapid test antigen di puskesmas terdekat. Jadi ini sifatnya hanya himbauan ya. Jadi pemerintah desa harus melakukan pendataan bagi warga yang baru pulang mudik. Dan kalau kita mencermati dari tahun sebelumnya, Ramadan tahun kemarin, itu memang warga yang pulang itu langsung didata dan mereka langsung diarahkan untuk menuju ke puskesmas untuk melakukan proses pengecekan kesehatan. Akan tetapi kalau tahun ini warga lebih diarahkan untuk melakukan tes antigen. Dan rata-rata kalau mereka yang menggunakan jalur perjalanan yang resmi, mungkin menggunakan kereta, bis, atau mungkin agen travel resmi, mereka rata-rata mengantongi hasil rapid test antigen. Tapi seperti kita tahu di Purbalingga ini banyak pengusaha travel non resmi yang notabene mereka menggunakan mobil pribadi, mobil plat hitam. Jadi mereka tidak melewati jalur resmi, dan otomatis para penumpangnya pun tidak mungkin mengantongi hasil tes antigen. Kecuali sebelumnya mungkin penumpangnya bekerja di sektor formal yang mewajibkan karyawannya untuk melakukan tes antigen. Tapi dari pengalaman yang ada di lapangan itu tidak ada, mungkin hampir tidak ada penumpang yang memiliki rapid test antigen. Mungkin dari berapa banding satu lah. Dan selama ini saya belum menemukan itu di lapangan. Dan Bupati dan Wakil Bupati Haji Sidono juga mengatakan kita sudah ada larangan mudik, jadi jangan berusaha mudik sekalipun lewat lorong-lorong sempit. Jadi ini
himbauan ini pun kontraproduktif ya dengan ada yang di lapangan. Dan kalau kita lihat saja di setiap hari di jalur-jalur biasa, jalur-jalur mudik yang biasanya pada hari-hari non lebaran itu jalur yang biasa dipakai untuk travel, seperti jalur di Serang, di melalui Karangreja sana, itu sekarang sudah mulai ramai dengan aktivitas travel. Kalau tahun kemarin itu memang banyak yang ada posko penjagaannya. Tapi kalau tahun ini tuh kemarin saya tanya ke supir travel itu belum ada penjagaan yang ketat seperti tahun lalu. Jadi mungkin yang diinginkan oleh pemerintah dan yang kenyataan di lapangan itu belum banyak yang sesuai. Jadi mungkin selama warga yang pulang masih mematuhi protokol kesehatan, itu tidak akan menjadi masalah yang cukup serius lah. Karena di tahun kemarin pun peningkatan dari aktivitas mudik terhadap peningkatan kasus COVID-19 tidak masih lebih tinggi pada saat Pak Swarna Pramana menjadi PLT Bupati. Jadi perkembangan kasus COVID-19 pada saat mudik tahun 2020 dibandingkan pada saat Pak Sarwa Pramana menjadi PLT Bupati itu masih lebih tinggi pada saat Pak Sarwa Pramana menjadi PLT Bupati daripada pada saat ada aktivitas mudik. Dan kalau kita lihat kasus COVID-19 di Purbalingga sampai dengan 3 Mei 2021 itu 25 orang terkonfirmasi positif dan dirawat. Dan ada 105 orang isolasi mandiri dan 120 suspek yang dirawat. Dan kalau total kasusnya itu sudah ada 5.501, yang sembuh itu 5.128, yang meninggal 243 dan yang dirawat 25 orang. Nah, mudah-mudahan kasus di Purbalingga ini semakin hari semakin sedikit jumlahnya, dan mudah-mudahan juga COVID-19 bisa hilang dari Kabupaten Purbalingga kita tercinta ini. Kembali lagi ke aktivitas mudik warga. Ini aktivitas mudik warga tidak bisa dihindari, dan yang terpenting adalah bukan melarangnya, tapi menetapkan standar-standar bagi pemudik supaya pemudik mematuhi peraturan yang ada, seperti peraturan protokol kesehatan dan peraturan rapid test antigen. Dan travel non resmi yang ada di Purbalingga, yang kalau misal kita mau hitung ya, itu hampir sepertinya 50% pemudik di Purbalingga itu menggunakan jasa itu, dan mereka tidak terdata. Mungkin pemerintah perlu merangkul komunitas atau paguyuban dari travel non resmi tersebut supaya para operatornya, para pengemudinya bisa diedukasi bagaimana mengedukasi penumpangnya supaya tertib protokol kesehatan dan melakukan rapid test antigen. Karena bagaimana pengalaman saya menggunakan travel tersebut, pada saat di dalam kendaraannya boro-boro kita menerapkan protokol kesehatan ya, masker pun tidak, jaga jarak pun tidak, jadi seperti biasa saja, seperti aktivitas travelnya, aktivitas di dalam pada saat kita sudah masuk ke dalamnya itu pada saat masa pandemi ataupun bukan masa pandemi itu sama saja, apalagi pada saat mudik lebaran tetap seat 22 atau seat 17 atau seat 20 tetap terisi penuh. Jadi mungkin pemerintah perlu merangkul paguyubannya supaya bisa mengedukasi dan mencari solusi yang terbaik
untuk kita semua demi kesehatan masyarakat, demi kebaikan masyarakat di Purbalingga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Sofa Mustafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.